Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita baca kitab Umdatul Ahkam, dan kita sampai di hadis yang ke-29 masih terkait dengan masalah mandi, yakni junub atau mandi besar. Di sini hadis ke-29 menerangkan tentang tata cara mandi jenabat, tata cara mandi besar atau mandi jenabat. Al-haditsu tasi' wal isrun. Qala Malik rahimallahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah summa yukhallilu biyadaihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadhu alaihi al-ma'a salasa marrat summa ghassala sa'ira jasadihi. Ini adalah Rasulullah SAW apabila beliau mandi dari jenabat, mandi junub, mandi jenabat, mandi besar, ghasala yadaihi, beliau membasuh yakni kedua tangannya, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat. Summa yukhallilu biyadaihi, kemudian beliau yukhallilu biyadihi sya'rahu, menyela-nyelai rambutnya dengan kedua tangannya. Jadi menyela itu maksudnya ini tangan ini di sela-sela rambut ini. Ini dengan yakni kedua tangannya, hatta hingga apabila beliau mengira bahwa saya sudah sampai yakni kulit kepala, jadi rambut air ini sampai di akar, yakni airnya sampai di kulit kepala, di akar rambut ini, di kulit kepala ya, sampai di situ afadhu alaihil ma, beliau menuangkan ke atasnya air. Nah, habis itu basah semua, harus dituangkan air ya, kanan kiri tengah ya. Ini 3 kali. Summa, kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya, semua basuh kedua anggota tubuh yang lainnya. Nah, jadi makna global di sini
bahwasanya jadi Aisyah radhiyallahu anha ini menyebutkan sifat tata cara mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annahu idza arada al-ghusla min al-janabah bada'a bi ghusli yadayhi. Bahwasanya apabila beliau ingin mandi janabah, mandi besar, mandi junub, yaitu beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya agar keduanya ini bersih. Ketika nanti digunakan untuk mengambil air untuk bersuci. Wa tawaddu'a kama yatawaddu lis-shalah. Kemudian habis itu wudu sebagaimana beliau wudu ketika mau sholat. Kemudian juga karena beliau SAW ini memiliki rambut yang tebal, lebat, maka beliau yukhaliluhu, menyela-nyelai rambut itu dengan kedua tangan beliau, memasukkan air di sela-sela rambut tadi. Apabila rambut telah sampai terasa di bagian kulit kepala, ini di akar, ini rambut di pangkalnya ini rambut, maka beliau siramkan air ini ke kepala beliau 3 kali. Kemudian beliau basuh anggota tubuh yang lainnya, diratakan. Diratakan. Kemudian waqalat radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kata Aisyah, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Perhatikan di sini. Nagrifu minhu jami'an. Aisyah radhiyallahu mengatakan, aku pernah mandi, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana, satu tempat toh. Ini untuk berdua, mandi berdua. Nagrifu minhu jami'an, kami mengambil air. Nagrif itu mencebuk air ini, ambil air dari satu bejana ini sama-sama gantian ini untuk mandi. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah disyariatkannya masyru'iyatul ghusli minal janabah sawa'un akana dzalika li inzalil mani am li mujaradil ilaj. Kama sayati sholihan fi hadis Abi Hurairah. Disyariatkannya untuk mandi besar, mandi dari janabah. Baik itu disebabkan karena mengeluarkan mani atau hanya sekedar ilas, yaitu memasukkan kemaluan, jadi dari suami ke dalam kemaluan istri. Nanti akan dijelaskan di hadis setelahnya. Walaupun enggak, pokoknya saling bersentuhan suami istri, maka ini bersentuhan ininya kemaluannya, maka ini wajib mandi walaupun enggak mengeluarkan mani atau mengeluarkan mani. Kemudian kedua, bahwasanya mandi yang wajib, mandi yang sempurna adalah apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu memulai dengan membasuh kedua tangan, basuh dulu kedua tangan, kemudian wudu, kemudian menyela-nyelai rambut yang tebal dan menjadikannya sampai terata, basah sampai ke kulit kepalanya, kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya, diratakan. Yang ketiga, qauluha kana idza iktasala. Perkataan Aisyah, kana idza iktasala, ada beliau apabila mandi. Ini menunjukkan bahwasanya
perbuatan ini, aktivitas ini dilakukan berulang kali ketika mandi dari jenabat. Ketika mandi junub demikian yang dilakukan. Yang ketiga, faedah yang keempat, jawazu nadhari ahadi zawjaini li auratil akhar wa ghuslihima min ina'in wahid. Ini kan semua udah keluarga ya kan. Yang belum ya ini syariat ya Pak. Maka bolehnya salah satu pasangan melihat aurat yang lainnya, suami dengan istri satu masa mandi, suami bisa melihat istri, aurat istri juga boleh melihat aurat suami ya, di sini. Dan bolehnya keduanya mandi dari satu tempat, satu bejana, satu wadah, satu timba misalkan. Kalau sekarang kan ada keran, ada air. Kalau seandainya nggak ada, satu timba boleh semacam itu. Tapi dengan cara semacam tadi. Dan ini juga walaupun sudah tua, ya nggak mesti kemanten baru gitu kan. Udah tua ini boleh. Jadi suami istri begitu. Sekalian mandi bareng lah. Mandi junub misalkan. Nah ini boleh. Dan bahkan sesekali itu hal semacam ini kan halal bagi suami, kecuali kalau yang bukan suami istri nggak boleh lah. Maka di situ mungkin juga hikmah ya, orang menikah berumah tangga itu kan yang asalnya haram menjadi halal. Ya sebelum ada ikatan pernikahannya ya nggak boleh. Maka di sini juga pernikahan ini menjadikan orang itu lebih menundukkan pandangan, kan begitu. Di antara hikmahnya kan, suami udah punya istri, ya istri-istrinya ini halal. Demikian juga sebaliknya. Jadi nggak ada lagi keinginan untuk melihat orang lain atau punya orang lain, karena ini haram, ya ini halal. Ya ini mungkin juga hal semacam itu bisa menambah ikatan batin antara suami istri. Maka semakin tua, semakin lama berumah tangga, harusnya semakin ada sakinah, mawaddah, warahmah. Adanya sakinah, ketenangan, saling kasih sayang, rahmah gitu. Walaupun mungkin sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ya demikian memang. Ya, di antara hikmah pernikahan semacam itu. Dan ini Nabi melakukan ini dengan Aisyah, dengan Aisyah. Maka ini hal-hal yang semacam ini kadang kan dilewatkan. Ternyata ada hadisnya semacam tadi, ya kan? Aisyah pernah mandi yang berdua dengan satu bejana dengan Nabi, karena suami istri. Nah, kalau yang belum pernah ya bisa dicoba kan begitu, dicoba. Jadi sekali lagi ini menambah ikatan batin, kekuatan hubungan dalam suami istri ini lebih erat semacam ini. Ini masuk sunnah Nabi yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya, taqdimu ghusli a'dha'il wudu fi ibtida'il ghusli al-ghusli minal janabah. Mendahulukan untuk membasuh anggota wudu. Ya, bagaimana orang memandikan jenazah itu kan dimulai dari membasuh anggota wudunya. Ya persis, mandikan jenazah kayak mandi wajib, ini. Ya, dimulai dengan membasuh anggota wudu. Dimulai di awal, ini rangkaian awal mandi junub ini. Ada ghusl rijlaini. Memang ini nanti ada hadis juga yang lain dari Ummu Salamah ya. Ini ada selain membasuh kedua kaki. Fa innahu mu'akhirun ila bada'in al-intihai min ghusli badani kullihi kama sayati. Kecuali kedua kaki, membasuh kedua kaki makanya diakhirkan
sampai akhir. Di akhir rangkaian mandi, maksudnya membasuh anggota tubuh seluruhnya, kama sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan di berikutnya. Di hadis dari Maimunah, bukan Ummu Salamah tapi dari Maimunah, nanti akan ada di situ. Faedah yang keenam. Qauluha summa tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah. Perkataan Aisyah, kemudian beliau wudu seperti wudunya ketika mau sholat. Kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya. Ada ya dulu ala anna ghusla a'dha'il wudu rafi'ul saini al-akbar wal asghar. Fa innal amra alladhi yujibu ghusla hadhil a'dha' li janabah wa li raf'il hadasil asghar wahid. Ini menunjukkan bahwasannya membasuh anggota wudu ini pun untuk mengangkat dua hadas, baik yang besar maupun juga yang kecil. Karena ini rangkaian, bukannya wudunya tok, tapi ini maksudnya rangkaian ketika mandi dimulai dengan itu. Fa innal amru alladhi yujibul ghusla hadhil a'dha atau ghusla hadhil a'dha lil janabah wa li raf'il hadasi al asghar wahid. Karena sesungguhnya perkara yang mengharuskan, mewajibkan untuk mandi atau membasuh anggota ini untuk jenabat, mandi junub, dan untuk menghilangkan hadas kecil itu satu. Artinya memang kalau hanya batal gitu aja, batal misalkan buang angin atau buang air kecil, tentu ini hadas kecil ya bersucinya dengan berwudu saja. Kalau hadas besar maka ini apa? Bersucinya ada dengan mandi. Nah, kita lanjutkan tata cara di hadis yang berikutnya. Jadi hadis Maimunah, hadis yang ke-30. An Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat wa du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-janabati fa'afa bi yaminihi ala yasarihi marrataini aw salasan thumma ghassala farjahu thumma daraba yadahu bil ardi awil khaiti marrataini aw salasan summa matmadha wastansaqa wa ghassala wajhahu wa diraihi summa afadha ala ra'sihi alma summa ghassala saira jasadihi summa tanakha fa ghassala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha fa ja'ala yanfudhu alma'a bi yadayhi. Bukhari wa Muslim. Dari Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha qalat, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan yakni air untuk mandi jenabat. Untuk mandi jenabat, fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi, lalu beliau menuangkan air itu ke tangan kirinya, dengan tangan kanannya ke tangan kirinya dituangkan 2 kali atau 3 kali. Jadi sebelum mandi ini membasuh, tadi kan membasuh kedua tangan tuh. Nah sekarang gimana caranya? Maka ini dituangkan, misalkan ini besar ya, gayung atau apa, dituangkan gini, tuangkan kemudian dibasuh. Ini tangannya ini 2 kali atau 3 kali. Oke. Summa kemudian ghasala farjahu, kemudian beliau membasuh kemaluannya ya, dengan tangan kiri basuh kemaluannya, dibersihkan kemaluannya.
Summa dzaraba yadahu bil ard. Kemudian beliau gosokkan tangannya ini ke tanah atau ke tembok dinding ini. Gosokkan ke tanah atau ke dinding, kemudian dibasuh lagi. Kemudian ini diulang 2 kali atau 3 kali. Paham nih? Habis itu ya, dia dibersihkan kemaluannya dan tangan kiri, ya kan? Habis itu digosokkan ke tanah atau ke tembok. Kalau seandainya bisa membuat tembok yang agak kasar, khusus untuk tembok ini, bagus. Kan ini untuk menghilangkan ini bekas-bekas najis yang di situ. Kemudian dibersihkan. Kemudian lagi kemaluannya dibersihkan lagi 2 kali atau 3 kali sampai bersih. Kemudian baru tentu habis itu kan dibersihkan lagi tangan tuh. Matmadho, kemudian berkumur. Nah ini, tadi kan berwudu gitu aja di hadis Aisyah. Berwudu seperti wudunya mau sholat. Ya ini lebih detail. Ini penjelasannya. Ini tidak bertentangan, saling melengkapi. Kemudian beliau berkumur, wastansak, memasukkan air ke hidung. Ya kayak wudu. Berkumur, masukkan air ke hidung, keluarkan. Ya kan? Ini. Ya kayak wudu 3 kali. Habis itu wa ghassala wajahu, dan membasuh wajahnya, wa dhira'aihi, kedua lengannya, ya, kayak seperti wudu. Summa afadhu ala ra'sihi ma, kemudian menuangkan air ke atas kepalanya. Ini kalau digabungkan ya semacam tadi, digabungkan dengan Aisyah, ya. Disela-selai kemudian diguyurkan. Dan di sini semua kemudian beliau menuangkan air ke atas kepalanya, summa ghassala sa'iral jasad. Habis itu kemudian beliau ratakan ke seluruh tubuh, maka diratakan. Jadi ini pas mandi jenabat ini harus semuanya kena air. Kalau misalkan ada pusatnya ini yang masuk ke dalam, ya itu dikena air, diratakan, betul-betul dibasahi dengan air supaya semuanya nggak ada yang terlewatkan. Ini. Kemudian sudah selesai semua, sudah basah semua, sudah rata gitu. Summa tanaha, kemudian berpindah sedikit, geser sedikit tanaha itu, geser sedikit ya, kakinya. Lalu beliau membasuh kedua kakinya. Selesai acara mandi junub. Fa'ataituhu bihirqatin, kata Maimunah, maka aku datang dengan membawa khirqah, ini semacam ya ini kain anduk atau semisalnya. Falam yuridha, namun beliau yakni tidak menghendakinya. Ini kalau salah baca salah. Ini baca walam yuridha, walam yuridha. Kalau dibaca yaruddaha, ini salah. Kalau yaruddaha itu menolak, berarti tidak menolaknya. Tapi ini yuridha, tidak menghendakinya, berarti beliau enggak terima itu, ya kan? Faja'ala yang hudul mak biyadi, kemudian beliau menghilangkan air-air pada tubuhnya dengan tangannya seginilah. Dikasih kain enggak mau, ya sudah dihilangkan pakai tangan ini, supaya enggak natas-natas gitu kan. Intinya yang wudu al-ma' biyadai, dengan kedua tangannya. Ya, ini ada gambaran semacam itu untuk mandi. Kemudian kemarin sebagaimana berapa 2 minggu yang lalu ya mungkin ya. Bagaimana kalau kemudian tadi niatnya kemarin wudu ya. Jadi wudu itu rangkaian mandi. Rangkaian mandi. Jadi kalau nggak batal, habis itu nggak batal, ya udah nggak usah wudhu lagi, boleh langsung sholat, boleh. Kemudian kalau di akhirnya batal, entah menyentuh kemaluannya atau keluar angin, misalkan, ya mandinya nggak usah diulang, nanti tinggal wudhu lagi, wudhu aja, batal wudhunya. Tapi kan udah selesai. Atau di akhir mungkin menjelang mau akhir kok batal, ya sudah lanjut, tapi nanti berwudu lagi. Tapi kalau enggak ya sudah, ini berarti sudah punya wudu, karena itu rangkaian dari ini mandi besar tadi, mandi besar lagi. Nah ini
terkait dengan hadis tentang tata cara wudu, tata cara mandi besar. Ma yukhadu minal hadis. Apa pelajaran bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah jadi hadis ini hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah, di sini ada faedah. Faedah bisa diambil dari sini. Yang pertama adalah al-hadisul awal dzukira fihi ghuslu yadaini mujmalan. Di hadis yang pertama hadis Aisyah disebutkan membasuh tangan dengan global. Di hadis ini disebutkan membasuh kedua tangan 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Yang kedua, di dalam hadis ini disebutkan setelah membasuh kedua tangan, membasuh kemaluannya, kemudian mengusapkan kedua tangannya ke tanah 2 kali atau 3 kali. Kalau dipakai membersihkan tangan kiri, bisa tangan kiri digosokkan ke tanah atau ke dinding, ini 2 kali atau 3 kali. Ya ini nggak disebutkan sabunnya ya. Jadi ini. Kemudian perhatikan di sini. Sebagian ulama ini menyebutkan anau yu'fa an baqiyati raihah ba'da dalkiha bil ard au ghusliha bi dini mutahhir akhar. Kemudian sebagian ulama mengatakan kalau masih ada sisa-sisa aroma bau aroma, masih ada baunya nih tangannya misalkan ini setelah digosokkan ke tanah atau setelah dibasuh dengan menggunakan alat pencuci yang lain misalkan, maka ini yu'fa itu dimaafkan kalau ada. Tapi kalau kita kumpulan kecil karena kan banyak air ya, intinya habis digosokkan dibuat membersihkan kemaluannya tadi digosokkan sampai bersih, kemudian diguyur lagi, digosokkan, kemudian dibilas lah, bilas, dibersihkan sampai bersih, semacam itu. Ini kan kalau mandi kan mandi sendiri nih, mandi jenazah sendiri. Kalau memandikan jenazah kan maka pakai kaos tangan maksudnya, ya kan? Untuk membersihkan jenazah itu kan pakai, iya. Nggak boleh langsung. Kalau ini kan anu sendiri ya, tangan-tangannya sendiri, macam itu. Kemudian dibersihkan. Kemudian yang keempat, di hadis yang ketiga, ya ta'ayyan ya bi ghusl farjihi ibtida'al ghusl janabah li ala yahtaju ila ghusli maratan ukhra. Di sini ya, jadi dipastikan memulai untuk berniat mandi ketika membasuh ketika membasuh kemaluannya, ini ibtida'a ghusl janabah. Nggak masuk kemaluannya rangkaian. Jadi mulai mandi janabah dimulai dari mana? Ya sebenarnya mulai dari tadi itu sebenarnya basuh tangan, kemudian basuh kemaluan. Maka niatnya sejak awal sudah niat mandi janabah. Ada niat. Walaupun niatnya juga enggak, ya niat di dalam hati niat. Ya udah niat, sudah habis junub mandilah. Misalkan ya niat mandi janabah. Mandi janabah. Ini li alla yahtaju, agar tidak lagi membutuhkan ila ghuslihi, untuk membasuh kedua kalinya, untuk jadi niat kedua kalinya maksudnya. Jadi sejak awal masih membasuh, membersihkan kemaluan itu sudah ini rangkaian daripada mandi junub. Kemudian yang keempat, di dalam hadis yang pertama disebutkan bahwasanya beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Wayak tadi anahu ghuslan silaihi. Kalau disebutkan beliau berwudu seperti wudunya mau sholat, berarti membasuh kedua kakinya juga sampai selesai di hadis yang pertama. Kemudian hadis ini
menyebutkan dengan jelas bahwasanya beliau membasuh kedua kakinya setelah selesai mandi atau membasuh seluruh tubuhnya. Wala alla aksan ma yajma'u bainahuma ayyuqala innahu tawaddu'a fi hadis Maimunah radhiyallahu anha wudu'an kamilan walakinahu ghasala rijlaihi marratan saniyan ba'da ghasli jasadi bi makanin akhar li kaunil makani mukhtasali fihi mutalawisan. Sebetulnya bisa ini, tapi disebutkan sini barangkali suatu yang paling bagus untuk menggabungkan antara keduanya, yaitu kiranya dikatakan beliau berwudu di dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha ini ya wudu dengan sempurna, akan tetapi membasuh kedua kakinya dibasuh lagi setelah membasuh seluruh tubuh di tempat yang lain, pindah sedikit, geser sedikit. Li kaunil makani mukhtasali, karena tempat yang digunakan untuk mandi di situ mungkin mutalawisan itu mungkin terkena najis, cipratan hasil kotoran dari tubuh tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Semacam itu. Yang kelima, di dalam hadis ini bahwasanya Maimunah ini datang dengan membawa semacam anduk untuk mengeringkan anggota tubuh yakni Nabi. Namun beliau tidak menerimanya. Akan tetapi beliau yakni menghilangkan air-air dari tubuhnya dengan kedua tangannya. Yang keenam, anahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusli wa huwa kadalki fil wudu'i sunnah, yaitu bahwasanya tidak wajib untuk menggosok tubuh di dalam mandi, betul-betul digosok betulan begitu. Dalk itu wa huwa, dan ia seperti menggosok di dalam wudu ini sunnah. Maksudnya tidak wajib tapi sunnah. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya la yuksalu adal wudu, tidak lagi dibasuh anggota wudu untuk jenabat setelah dibasuh di dalam wudu di awal jenabat tadi. Imam Nawawi telah mensahihkan di dalam Sahih Muslim annahu yujzi'u ghuslatun wahidah fil wudu wa anil janabah, bahwasanya cukup untuk sekali basuhan untuk wudu dan juga untuk janabah. Artinya kalau sudah tadi dibasuh ya sudah, ini juga cukup. Kemudian yang kedelapan, anna ghuslal jasadi maratan wahidah wa ba'duhum yaj'alu salasan qiyasan ala wudu wala qiyasa ma'an nas. Hada ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di wa ahadul wajhaini fi madhabi Ahmad, bahwasanya membasuh jasad maratan wahidah satu kali, dan sebagian mereka menjadikannya 3 kali, dikiaskan pada wudu. Nah, tidak ada kias kalau bersamaan dengan nas. Maka ini adalah yang ada pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, dan salah satu sisi atau nas dari atau alasan dari atau pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Namun ini terkait dengan tata cara mandi besar. Kemudian di hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala ya Rasulullah ayarkutu ahaduna wa huwa junubun. Qala na'am idza tawaddu'a ahadukum falyarkut.
Ini masalahnya adalah kalau orang junub boleh tidur nggak? Gitu. Junub di awal malam, terus tidur boleh nggak? Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma telah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bolehkah salah satu dari kami tidur dalam keadaan junub? Boleh nggak pas keadaan junub tidur belum mandi? Qala, beliau mengatakan, na'am, iya. Apabila salah satu dari kalian telah berwudu, hendaklah dia tidur. Hendaklah dia tidur. Nah, makna dari hadis ini, hadas dari junub ini adalah hadas besar. Oleh karena itu, askala alaihim atau uskila alaihim, jadi suatu masalah bagi mereka, apakah boleh tidur setelah junub ataukah tidak boleh. Maka di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, apabila salah satu dari mereka ini junub di awal malam, maka apakah ia boleh tidur dalam keadaan junub? Maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk tidur itu, dan ala ayyukhafifu hadal hadas, yaitu hendaknya mereka meringankan hadas ini, hadas yang besar ini dengan wudu secara syar'i. Wa hina idin la ba'sa minan naumi ma'al janabah, maka ketika itu boleh tidur. Tapi apakah wudu ini berarti jenabatnya sudah terangkat? Belum. Masih belum boleh sholat, belum masih junub, tapi disunahkan untuk tidur. Maka pelajaran bisa diambil dari hadis ini, jawazu naumil junubi qabla ghusli idza tawaddoa, bolehnya tidur orang yang junub sebelum mandi apabila dia berwudu. Yang kedua, annal kamala alla yanama al junubu hatta yaktasila, bahwasanya yang sempurna memang hendaknya orang yang junub tidak tidur sampai dia mandi, karena mencukupkan dengan wudu ini adalah rukhsah. Yang ketiga, disyariatkannya untuk berwudu sebelum tidur bagi orang yang junub apabila dia belum bisa mandi nanti aja, maka disunahkan untuk berwudu. Yang keempat, karohatu naumil junubi, makruh tidurnya orang yang junub tanpa mandi dan tanpa wudu, dikatakan makruh. Ya sebaiknya wudu dulu. Di sini juga faedah juga kita tambahkan dari tadi, ini menunjukkan juga semangatnya para sahabat untuk bertanya tentang apa yang memang dibutuhkan untuk diketahui. Ya tadi Umar bertanya, boleh enggak orang apabila junub itu untuk tidur tanpa wudu atau masih junub? Maka kemudian dijawab oleh Nabi. Maka ini sekali lagi semua ini ada menjadi petunjuk.
pelajaran bagi kita semuanya. Barangkali kita mungkin mengalami semacam itu, ya kan? Sangat mungkin mengalami, mau mandi kok masih lama ini, nanti aja lah sekalian. Nah ini, maka ternyata yang disunahkan ya sudah, kalau belum bisa mandi ini wudu. Termasuk juga nanti ada hadis kalau misalkan orang junub makan gimana? Minum. Maka ini wudu, kalau bisa wudu dulu lebih bagus, wudu dulu. Saat demikian juga misal seorang ibu punya anak kecil kemudian habis junub mau nananin anaknya, kan? Nah itu wudu dulu bagus, wudu masuk adab. Mungkin langsung tidur ya, tadi itu makruh, ya kan, karoha. Maksudnya apa? Tidur dalam keadaan belum wudu. Iya, maksudnya apa? Kalau itu maksudnya karoha. Tadi kan ada karohatun naumil junubi bila ghuslin wala wudu'in. Dibenci, dimakruhkan tidur bagi orang yang junub tanpa mandi dan tanpa wudu. Ini apa? Makruh. Ya, tidak haram tapi makruh kan di sini. Artinya kalau bisa sebaiknya lakukan wudu dulu. Karena Nabi mengatakan begitu, boleh kamu tidur tapi kalau sudah wudu. Kalau kamu wudu, kalau dia sudah wudu silahkan tidur, kan gitu hadisnya tadi. Sebentar lagi lah, habis ini wudu dulu sebentar lah, ternyata kebablasan tidur. Sekarang ya tadi karoha. Kalau bisa mandi langsung, ya ini tentu lebih afdol, lebih utama. Apalagi kemarin ya, kita sebutkan di antara ulama juga sebutkan fungsinya kan mengembalikan tadi, ya, melancarkan darah, ya, semacam itu. Jadi secara hukum tadi kalau ketiduran gimana? Kalau nggak wudu ya tadi makruh, di karoha, dibencilah tidur bagi orang junub tanpa mandi dan tanpa wudu. Memang ada juga kalau misalkan orang mau nambah, maka disunahkan untuk wudu dulu. Dan ini boleh, silakan wudu dulu. Ini kalau mau udah junub, mau lagi, maka ini disunahkan wudu dulu kemudian, karena ini lebih semangat lagi. Ini wallahu taala alam. Baik, ini sampai di sini. Dan ini sekali lagi hal semacam ini adalah termasuk ya ibadah, bagian daripada agama. Dan jangan malu, ini mengaji bahas masalah begini. Nanti akan tampil lebih setelah ini apa sebab-sebab mandi. Ini sebutkan juga di sini. Karena orang kadang nggak ngerti. Mau tanya begitu, kalau ditanyakan dipikir bisa, tapi padahal juga belum tahu. Apalagi kalau orang udah berumah tangga, ini mesti ngalami mandi semacam ini, harus tahu. Ini bagian daripada agama, tata cara bersuci ini harus tahu. Dan ini sudah dijelaskan di dalam agama kita. Semoga ini bisa memberikan faedah bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Naktafi bihadza wa sallallahu nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.